Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma'anusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita kembali lagi di pengajian kita dalam kitab Safinatun Najah. Ada pembahasan, sekarang masuk ke dalam pembahasan babun najasah. Dan kita sekarang udah di pasal fima yatahuru minan najasah. Sesuatu yang bersih dari sebuah najis. Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu wardahu, alladhi yatahuru minan najasati thalathatun. Sesuatu yang suci dari yang semulanya adalah najis itu ada 3 macam. Pertama, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Artinya ketika khamr itu menjadi cuka dengan sendirinya. Yang kedua, wajildul maitati idza dzubiha, idza dubira. Yaitu kulit bangkai hewan yang kulitnya didabel, disamak. Terus yang kedua, wamasoro hayawanan. Sesuatu yang dia itu menjadi menjadi hewan. Arti dalam sini dikatakan adalah ketika bangkai itu menjadi dud. Dud itu menjadi sesuatu yang bergerak itu, bahasa kita yang warna putih itu, kok saya lupa bahasa Indonesianya. Yang kalau ada bangkai terus dia keluar kayak semacam putih-putih itu, yang gerak-gerak kecil itu, yang bikin geli, namanya apa? Bentar, saya cek kamus dulu. Saya lupa bahasa Indonesianya. Belatung tadi. Belatung. Nah, ya belatung. Nah, dud atau ulet juga, semacam ulet belatung. Nah, tapi lebih tepatnya ulet. Nah, ini adalah 3 hal yang dia itu menjadi suci ketika sebelumnya dia adalah sesuatu yang najis. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, yang mau dibahas di sini adalah ini oleh para ulama disebut sebagai yang namanya istihalah. Disebut sebagai namanya istihalah. Istihalah itu apa, Ustadz? Istihalah itu adalah perpindahan suatu zat atau suatu sifat ke sifat yang lain. Dari sifat khomer berubah menjadi cuka, gitu. Terus dari yang tadinya haram menjadi halal. Semisal tadi, kita bilang jildul maitah ketika didabagh. Atau yang tadi, bangkai ketika dia menjadi belatung dan lain sebagainya, atau menjadi hewan lah dalam hal ini. Menjadi makhluk hidup. Nah, ini adalah 3 hal yang dibilangin oleh musannif kitab yang masuk ke dalamnya disebut sebagai namanya istihalah. Istihalah itu adalah suatu atau bahasa fikihnya disebut sebagai namanya inkilab. Inkilab. Jadi berubah dari satu keadaan, dari satu sifat ke sifat yang lain. Oke. Istihalah itu gimana sih Ustadz? Maksudnya gini. Ketika sesuatu tersebut itu awalnya haram, tetapi karena perubahan yang terjadi pada zatnya itu sendiri,
menyebabkan perubahannya itu menjadi halal untuk dikonsumsi. Atau dalam bahasanya halal untuk diperjualbelikan juga boleh, karena itu sesuatu yang suci. Itu disebut sebagai yang namanya istihalah. Atau dalam bahasa fikihnya itu disebut sebagai namanya inkilab. Jadi, begini. Dalam kitab Toharoh, insya Allah kalau misalkan nanti teman-teman belajar Toharoh lebih dalam ataupun nanti menemuinya gini, kurang lebih. Jadi Toharoh itu Toharoh, saya terus di sini aja ya. Jadi At-Toharoh itu ada dua hal yang harus diketahui. Pertama, ada yang disebut sebagai namanya wasailut toharoh, sesuatu yang menjadi wasilah untuk toharoh, sesuatu yang menjadi wasilah untuk toharoh. Yang kedua disebut sebagai namanya maqasidut toharoh, sesuatu yang menjadi maksud tujuan dari kita toharoh. Tujuannya toharoh itu apa Ustadz? Tujuannya toharoh pertama adalah wudhu. Wudhu, terus mandi janabah, mandi wajib, terus tayamum yang udah kita pelajari, terus yang terakhir ada namanya izalatun najasah atau membersihkan najis. Ini disebut sebagai namanya adalah maqasidut toharoh, membersihkan najis. Membersihkan najis. Nah, untuk mencapai wudhu, untuk mencapai mandi wajib, untuk mencapai tayamum, dan untuk mencapai membersihkan najis, kita perlu alat. Alat ini disebut sebagai namanya adalah apa? Wasilatu toharoh. Apa yang menjadi wasilah perantarnya toharoh? Pertama, air. Kedua, debu. Debu. Terus ketiga adalah di samak. Samak ya. Samak. Terus ketiga, ada yang disebut sebagai namanya istinja. Batu istinja, batunya itu. Batu istinja. Istinja. Nah, ini disebut sebagai namanya wasailut toharoh. Oke. Nah, para ulama di dalam kitab-kitab fikihnya hanya membahas perihal wasilatut toharoh dan maqasidut toharoh ini saja. Padahal kalau kita teliti lagi, ada satu wasilah toharoh yang dia itu bisa dipergunakan untuk membersihkan sesuatu yang awalnya najis menjadi suci. Apa itu? Ini yang disebut sebagai namanya inkilab atau yang tadi kita bilang adalah istihalah yang menjadi titik bahasan kita. Inkilab atau istihalah. Inkilab dan istihalah ini adalah salah satu wasilah dari toharoh. Wasilah dari toharoh. Kenapa Ustadz kok di dalam kitab-kitab fikih hanya dibahas tentang air, debu, samak, sama batu istinja? Jawabannya adalah karena sesuatu yang umum disebutkan itu adalah sesuatu yang umum diketahui secara indrawi. Secara indrawi. Artinya panca indera kita itu mampu untuk mengindranya. Seperti air, debu, samak, dan batu istinja itu kan bisa kita indra. Nah, sesuatu inilah maka menjadi pembahasan umum dalam kitab-kitab fikih. Tetapi tidak dengan istihalah atau dengan inkilab ini. Kenapa? Karena dia adalah sesuatu yang maknawi, bukan sesuatu yang indrawi. Kenapa kok begitu bisa? Ya, karena kita nggak bisa mengetahui secara pasti proses atau ya proses
apa yang terjadi ketika suatu zat yang tadinya haram menjadi halal. Contoh misalnya, contoh tadi kita bilang adalah khamr menjadi cuka. Nanti ada hukumnya, tapi yang mau saya katakan di sini bahwasanya kita kan nggak pernah tahu proses fermentasi ya, ataupun proses membuatnya menjadi apa terbuat yang dia berubah menjadi cuka itu kita nggak tahu. Secara secara indera kita nggak tahu. Mungkin kalau misalkan kita perhatikan secara perubahan-perubahannya mungkin kita bisa ketahui. Tapi kalau secara apa ya, secara mata telanjang kita nggak mengetahui hal itu terjadi adanya perubahan. Oke, contoh lain lagi, darah. Darah itu darah yang ada pada makhluk hidup itu bisa berubah menjadi misik, bisa berubah menjadi susu, menjadi misik, misik ini ya apa namanya? Seperti darahnya rusa, darahnya rusa itu bisa menjadi misik, menjadi aroma aroma misik. Darah juga bisa menjadi susu, darah juga bisa menjadi telur. Nah, telur nih, darah juga bisa menjadi mani. Nah, para ulama itu mengatakan, dan kita pasti mendengar, nggak mungkin misik itu adalah sesuatu yang najis. Nggak mungkin susu itu najis, nggak mungkin telur itu najis, dan nggak mungkin mani itu najis. Kita nggak pernah dengar itu semua. Padahal keempat hal ini bermula dari satu hal yang bernama darah. Darah itu adalah sesuatu hal yang najis. Tetapi karena ada proses yang terjadi pada si darah ini, baik itu pada tubuh kita sebagai manusia dan baik itu yang terjadi pada tubuh hewan, itu semua mengalami proses perubahan dan perubahannya itu menjadi sesuatu hal yang suci. Nah, inilah yang disebut sebagai yang namanya istihalah. Sesuatu yang namanya disebut sebagai namanya istihalah atau bahasa fikihnya disebut sebagai namanya inkilab, pakai qaf, inkilab. Sampai di sini coba tafadhol kalau ada diskusi sebelum kita lanjutin. Mafhum ya? Insya Allah mudah ini di apa namanya diketahui. Oke. Hmm. Oke. Terus berikutnya, Ustadz, nggak apakah hanya darah saja yang tadinya dia najis menjadi suci? Tidak. Contohnya misalnya adalah dalam kitab adalah air yang sedikit ketika dia itu banyak atau misalnya air yang sedikit ketika dia itu jumlahnya banyak, dia berubah derajat atau statusnya menjadi sesuatu yang suci. Air yang sedikit kena najis gitu. Kena najis atau mutanajis lah bahasanya. Atau bahasa lainnya air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang kita gunakan sehabis kita berwudu untuk beribadah ataupun kita kita gunakan air itu untuk membersihkan najis. Nah, air yang kita gunakan atau air mustakmal tersebut ketika kita kumpulin sampai menjadi 2 kula, meskipun ukuran 2 kula juga nanti bisa kita ini ya bisa kita kompromikan lagi berapa apa namanya pastinya. Kurang lebih yang saya ketahui ada 186 liter. Nanti coba bisa kalau ada yang punya informasi takaran yang lain silahkan ketahui. Ketika si air mustakmal itu dikumpulin semua menjadi 2 kula, maka air tersebut yang tadinya air yang mutanajis atau air yang dia itu nggak bisa kita gunakan untuk bersuci, tetapi karena dia itu menjadi banyak, maka dia menjadi toharo, menjadi tuhurun. Nah,
Ini yang disebut sebagai namanya inkilab. Baik. Balik lagi ke sini, bahwasanya wasilah toharoh itu ada yang hissi, ada yang maknawi. Hissi itu adalah contohnya air, debu, samak, dan juga istinja, batu istinja. Sedangkan sesuatu yang maknawi itu disebut sebagai namanya inkilab. Nah, insya Allah nanti kalau di kalau teman-teman belajar di kitab fikih berikutnya, ada yang disebut sebagai namanya wasilah dari wasilahnya toharoh. Wasilah dari wasilahnya toharoh. Contohnya apa Ustadz? Gayung yang kita pakai, itu gayung yang kita pakai untuk berwudu, itu adalah wasilah dari wasilahnya toharoh. Wasilah dari wasilahnya toharoh. Artinya gayung tersebut itu punya peran di kacamata syara sebagai wasilahnya wasilah toharoh. Contoh yang kedua adalah ijtihad. Ijtihad dikatakan oleh para ulama maksudnya gimana? Maksudnya begini. Ketika kita misalnya di belakang saya itu ada dua ember atau di belakang kita ada dua ember. Kedua ember tersebut itu adalah ember yang kita ingin gunakan untuk bersuci, baik itu wudhu ataupun mandi wajib. Tiba-tiba ada anjing yang melintas dan kita ketahui bahwasanya anjing tersebut basah mulutnya. Dan kita pasti sudah langsung curiga dong kalau si anjing tersebut itu meminum dari dua ember yang ada di belakang kita tadi. Nah, untuk memastikan mana yang bisa kita gunakan untuk berwudu, maka cara memberikan keluasan berupa ijtihad. Dalam hal tadi itu, ketika kamu punya dua ember, satu embernya kamu nggak ketahui mana ember yang di situ ada bekas anjing, maka kamu ijtihadlah di situ. Nah, ijtihadmu itu termasuk bagian dari wasilah dari wasilahnya toharoh. Jadi wasailut toharoh, wasilah dari wasilahnya toharoh. Itu disebut sebagai namanya ijtihad. Dan insya Allah nanti ini sebagai pengantar saja. Kalau misalkan nanti teman-teman di sini punya kesempatan untuk belajar fikih lebih dalam lagi, itu insya Allah pasti akan disebutin kok tentang dua permasalahan itu. Permasalahan tentang wasilahnya toharoh dan permasalahan mengenai wasilah dari wasilahnya toharoh. Tapi ala kulihal balik lagi ke kita, yang menjadi pembahasan kita adalah tentang masalah inkilab. Berubahnya sesuatu yang tadinya najis menjadi suci. Yaitu disebut sebagai namanya proses inkilab. Baik. Tafadhol, kalau sebelum kita lanjut ke khomernya, kalau ada diskusi dan ada pertanyaan silahkan. Sebelum dihapus. Misalnya apa lagi ya selain itu ya? Darah itu ada 4. Terus kalau banyak lah, insya Allah nanti banyak lah ketemu. Kalau misalkan kita bisa mengetahui beberapa fermentasi lainnya yang awalnya najis berubah menjadi sesuatu hal yang suci. Nah, kita kan pasti kan nggak mungkin kita pasti bertanya-tanya, loh kok telur itu emang suci Ustadz? Kan dia kan berasal dari kotorannya hewan Ustadz. Susu juga kok suci Ustadz, bisa diminum, kan dia dari kotorannya hewan. Enggak. Cara memberikan label bahwasanya mani, telur, susu dan misik itu merupakan sesuatu hal yang suci meskipun dia berasal dari darah. Oke, baik, lanjut ke pembahasan kita. Ustadz, Silakan. kalau balut itu gimana Ustadz? Balut itu apa, Mbak? Telur embrio yang sekarang lagi viral gitu Ustadz. Wah, itu belum Yang tahu. dia itu kayak Korea gitu, makanan Korea. Jadi telurnya itu dalam kondisi yang sudah berwujud ayam gitu Ustadz. Tapi
ayam kecil gitu. Pokoknya tuh kayak ada bulu-bulunya gitu si telurnya. Heeh. Nah itu dimakan. Nah itu ada perbedaan ikhtilaf lah gitu di kalangan ulama Baik, mengenai baik. suci tidaknya gitu Ustaz. Heeh. Halal tidaknya. Hmm, Karena di baik. sini kan telur ya Ustaz tadi Hmm. nyampein. Jadi saya ingat balut gitu. Coba nanti ya, coba nanti saya coba cek lagi ya, cek lagi. Hanya saja yang pernah saya ketahui itu soalan itu adalah gini. Kalau misalnya yang saya ketahui ya, dalam telur tersebut ada sedikit darah. Nah, itu nggak apa-apa kalau kita makan itu, yang sedikit itu tadi. Nah, karena memang asalnya telur kan dari darah. Nah, yang saya belum ketahui tadi itu, balut tadi itu atau yang tadi yang lagi tren hari ini tuh. Belum belum tahu saya. Mungkin nanti coba saya tanyakan sama yang lebih mengetahui, yang lebih fakih tentang masalah balut. Oke, syukran, Mbak Barakallah. Hai, ada lagi yang lain silakan. Nah, ini yang begini-begini nih yang perlu saya ketahui permasalahan-permasalahan kontemporer. Silakan kalau ada lagi. Berarti Ustaz kalau inkilab ini Mm-mm, kan tadi secara maknawi ya. mm-mm. Tetapi dia memang maksudnya secara ininya sudah mengandung cuka gitu ya Ustadz ya mengenai khomer ini. Berubah gitu Mbak. Bukan mengandung sih, lebih ke arah berubah. Oh, Berubah berubahnya dengan ya. sendirinya. Zatnya itu berubah dengan sendirinya. Oh, berubah dengan sendirinya tanpa Berubah, adanya campur tangan manusia. betul. Kalau waktu itu teman saya ada di pabrik itu Ustadz. Ah, Dia produksi produksi sejenis mengandung khomer lah. Tapi mm-mm. dia difermentasi ke cuka gitu. Tapi kan Ah. itu lewat proses ini ya, proses mesin gitu, Ustaz. Betul. Dan juga ini gitu kan, misalnya dengan tangan manusia. Nah, itu gimana, Ustaz? Nah, coba nanti coba kita 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 rincikan lagi ya. Di sini kalau di kitab itu gini. Jadi Homer itu Homer ketika dia menjadi cuka. Jadi kita sini misalnya miras, lah katakanlah ya, miras berubah menjadi cuka. Oke. Nah, ketika proses fermentasi ini, perubahan dari Homer ke cuka ini, itu ada benda, ada satu benda yang masuklah katakanlah, yang masuk ke dalam proses ini. Benda ini kan mungkin kan ada dua macam. Kalau nggak dia itu sesuatu yang suci, dia adalah sesuatu yang najis. Ya, diperhatikan. Untuk diketahui bahwasanya miras ini termasuk dalam ma'iat. Ma'i. Ma'i itu apa Ustadz? Ma'i itu adalah dia dihukumi sebagai sesuatu apa ya? Air yang kecil, air yang sedikit. Artinya, ketika dia dihukumi sebagai ma'ir, pakai ain, ma'ir, maka sesuatu apapun yang masuk ke dalam air yang sedikit tersebut, yang najis utamanya, itu akan merusak kesucian air itu. Susu katakanlah, mau 200 liter pun, ketika masuk ke dalamnya itu najis, maka dia dihitung sebagai susu yang tidak layak untuk dikonsumsi. Atau bahasa fikihnya adalah susu yang najis. Nggak boleh kita mengonsumsinya. Nah, itu disebut sebagai namanya ma'ir. Nah, miras masuk ke dalam ma'ir. Ketika ada sesuatu yang najis, maka dia itu tidak diperkenankan untuk dikonsumsi. Oke? Baik. Nah, di sini dikatakan oleh musonif kitab bahwasanya fa'ingkana najasatan, kalau misalnya dalam proses fermentasi dari miras ke cuka itu ada sesuatu benda ajnabiyah, benda yang dia itu apa namanya asing,
kemudian diketahui bahwasannya dia itu adalah sesuatu yang najis, maka dalam hal ini, misalnya ini kita katakanlah misalnya, najis ini nggak kita apa-apakan. Sebelum menjadi cuka, kita biarkan. Yang kedua, kita cabut atau kita ambil. Kalau misalkan dalam proses fermentasi dari miras menuju cuka, ada benda yang dia itu najis, gitu, ya, lalu dibiarkan begitu saja, maka dia hukumnya tetap menjadi najis. Oke. Terus yang kedua, ketika kita diketahui bahwasanya ada sesuatu hal yang najis, lalu sebelum dia proses menjadi apa namanya cuka itu dia cabut, maka hitungannya tetap dia menjadi najis juga. Gitu. Hitungannya tetap dia menjadi najis juga. Kenapa Ustadz? Ya karena tadi hukum asal miras itu adalah dia itu ma'i. Maka ketika ada sesuatu hal yang najis, lalu masuk ke dalamnya, meskipun yang dicabut itu ya, misalkan ada kita ketahui itu najis-najis, nah gitu ya, kita cabut itu najisnya, maka dia tetap terhitung sebagai sesuatu hal yang najis. Oke, baik ya. Oke. Misal kondisi kedua benda ataupun miras ini kemasukan sesuatu hal yang suci, khomer ya, sesuatu hal yang suci. Maka ini juga punya dua keadaan dia. Keadaan pertama dibiarkan benda yang suci tersebut, yang kedua dicabut. Oke, nah ketika kondisinya apa namanya dalam hal ini, ketika ada sesuatu hal yang suci dan sesuatu yang suci ini dicabut, gitu ya, cabut dan tidak meninggalkan bekas apapun. Nah, berarti di cabutnya ada tambahan lagi ya, dicabut, gitu ya. Apa namanya dicabut, terus tidak meninggalkan bekas apapun cabutannya. Jadi ini ini bekas, ini tidak ada bekas. Nah, ini kudu dirinci lagi. Oke. Ketika dicabut lalu tidak meninggalkan bekas, maka dia hitungannya menjadi suci. Oke. Ketika suci terus dicabut benda yang suci tersebut lalu tidak meninggalkan bekas, maka dia menjadi suci. Lalu, kalau misalkan sesuatu hal yang suci itu masuk ke dalam khomer ini, lalu dicabut, meninggalkan bekas, maka apa yang terjadi Ustadz? Yang terjadi adalah dia hitungannya tetap najis. Kenapa? Karena dia bukan miras ini adalah sesuatu yang awalnya itu najis. Tetapi syara itu memperbolehkan ketika dia berubah dengan sendirinya. Nah ini ada intervensi lah, katakanlah intervensi dari pihak luar di dalam hal ini adalah apa namanya benda yang suci gitu, terus benda yang suci kita cabut lalu meninggalkan bekas, maka dia tidak menjadi suci, akan tapi tetap dalam keadaan pertama dia menjadi najis. Baik ya. Nah, berikutnya ini mafhumnya juga sama, ketika benda yang suci itu dibiarkan mengendap gitu ya, maka sesuatu apa namanya si miras ini tetap menjadi najis juga. Jadi hanya satu keadaan saja dia itu tidak menjadi najis.
Ketika kapan? Ketika dia itu kemasukan benda yang suci, lalu benda suci tersebut dicabut, dan dicabutnya dan benda yang dicabut itu tidak meninggalkan bekas apapun di dalam miras tersebut. Maka miras tadi ketika berubah menjadi cuka, dia statusnya menjadi suci. Adapun gambaran lainnya ini menjadi najis semua. Oke, Tafadol, sampai di sini coba. Ada pertanyaan nggak coba? Bentar Ustadz, ini yang dicabut itu sesuatu yang intervensi tadi atau si mirasnya? Benda nih, kemasukan, dimasukin. Apa Oh, sama kemasukan bendanya. sesuatu? Nah, benda tersebut kan pasti kan ada kayak sesuatu yang lepas gitu ya, Mbak ya. Entah warnanya, entah apanya. Nah, itu kan berarti kan dia masuk kemasukan kan, tercampur dengan miras tersebut. Nah, miras tersebut menjadi najis ketika kemasukan itu tadi. Miras itu menjadi najis Miras ketika itu, kemasukan benda ah, ah, benda suci tadi. ya, ketika benda suci, Kan emang miras najis Ustadz. apa? Kan miras emang najis. Kan kalau misalkan gini loh Mbak, kan ini mau dipergunakan untuk menjadi cuka loh Mbak. Oh, dalam prosesnya. Dalam prosesnya itu. Berarti dalam artian ketika dia itu dimasukkan ke dalam mesin pun sama halnya gitu Ustadz. Sama, betul, sama. Sama. Oh, Silakan dicoba case-nya begini. Karena fuqaha bilang di sini sesuatu itu ya suci atau najis gitu aja. Nah, jadi hanya satu keadaan saja di mana miras itu menjadi cuka halal untuk dikonsumsi ketika satu keadaan ini. Kemasukan benda yang suci tersebut dicabut dan benda yang tadi yang dicabut itu tidak meninggalkan bekas apapun di dalam wadahnya atau di dalam mirasnya itu sendiri. berarti harus dipastikan si mesin tersebut Iya, tidak meninggalkan partikel apapun di dalam miras tersebut. betul. Cukup tricky ya Ustadz ya. Kalau misalkan. Betul, betul, betul. Gitu. Terus mungkin yang jadi pertanyaan kedua, Ustadz, wadah yang digunakan atau wadah untuk nampung miras yang kita ingin fermentasikan dia menjadi cuka, itu wadahnya menjadi najis atau enggak? Nah, mungkin gitu pertanyaannya kan? Jawabannya fuqaha bilang Iya. ketika wadah yang digunakan dari cuka itu menjadi yang digunakan untuk fermentasi itu wadahnya menjadi suci juga. Wadahnya menjadi suci. Bedain ya antara tadi ya sesuatu ini dia dari luar ke dalam, ini adalah sesuatu wadahnya ini, wadah. Jadi dia cuma sebagai penampung aja gunanya. Jadi penampungnya itu menjadi suci ketika miras berubah difermentasikan menjadi cuka. Kalau si benda itu nggak dicabut-cabut Ustadz, Itu tadi berarti kan baik berarti suci ataupun nggak suci dia menjadi najis. Nah, karena dia kan si kayak bendanya ada apa si hmm, mirasnya? gimana? Berarti si mirasnya tetap najis ya, Iya, walaupun dia fermentasinya ke cuka. betul. Karena kan dia Jadi cuka. kemasukan gitu. Hmm, iya. Oke. Jadi ini hati-hatilah. Kalau perpindahan Ustadz, Kalau kalau perpindahan dari satu maksudnya, wadah ke wadah lain, nah, wadah kan gimana itu? kan itu kan wadah ya Mbak. Jatuhnya kan wadah untuk nampung. Kalau Hmm, sejauh yang yang termaktub di sini dan yang mafhum dalam kitab ini ya nggak masalah. Yang menjadi nggak masalah masalah. kalau ada benda itu loh, benda masuk. Eh, berarti Ustadz, Mm-mm. tapi saya nggak tahu ini ya. Eh, kan ada yang dia tuh dicelupkan.
kayak kombucha gitu. Itu kan dicelupin, terus si tangan itu kan masuk ke kombucha itu. Terus kan dia mindahin ke apa namanya? Ke wadah yang lain dan dia masukin lagi kan air tehnya untuk biar difermentasi. Nah, itu kayak gitu bisa perpindahan pakai tangan gitu atau pakai apa ya? Pakai sendok gitu itu berarti sama aja kayak tadi. Iya, sama aja, sama aja. Tapi kan kalau teh kan suci, Mbak. Iya ya. Oh, Nah, beda karena ini kan di awalnya najis ya. itu betul. Jadi titik Hmm. mulanya itu loh yang beda. Hmm. Nah, nah. Oke, ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nih, nggak ada. Oke. Nah, miras ini ada dua apa ya? Kalau saya bilang ya, hmm, ada yang dia itu kedudukannya terhormat. Miras ini kedudukannya terhormat. Ada yang miras ini kedudukannya tidak terhormat. Apa Ustadz yang dia itu miras yang tergolong miras yang terhormat? Ketika miras ini dimaksudkan ataupun sama sekali nggak dimaksudkan sama sekali atau dimaksudkan untuk dia itu menjadi cuka, maka miras ini menjadi atau homer ini menjadi sesuatu hal yang muhtaromah, sesuatu hal yang muhtaromah. Artinya ya, ya dia menjadi terhormat gitu loh, dan dia menjadi suatu hal yang suci ketika dia menjadi hal yang ketika dia menjadi 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 cuka. Nah, keadaan kedua, dia menjadi muhtaromah adalah ketika orang kafir, ingat, orang kafir memaksudkan anggur yang ingin jadi miras itu dia pergunakan si miras apa pergunakan apa namanya fermentasi anggur menjadi miras tersebut, maka miras yang dibuat oleh orang kafir ini menjadi miras yang muhtaromah. Tetapi kalau ada orang muslim yang dia itu memfermentasikan anggur menjadi miras, maka mirasnya menjadi najis dan mirasnya menjadi sesuatu yang tidak terhormat. Jadi kita simpulin, miras itu ada dua keadaan. Ada keadaan terhormat, artinya dia bisa dipergunakan untuk apa namanya, untuk dikonsumsi. Yaitu kapan? Yaitu pertama ketika apa namanya, Allah Masallah, tadi ketika dimaksudkan untuk dia menjadi cuka, atau dia sama sekali nggak memaksudkan apa-apa sebelum apa ketika dia mau apa ketika dia jadi anggur menjadi miras, terus miras menjadi cuka, dia sama sekali nggak memaksudkan apapun, maka dia menjadi miras atau menjadi cuka yang terhormat. Yang kedua, ketika fermentasi anggur menuju miras itu dibuat oleh orang kafir atau mirasnya orang kafir. Nah, ini menjadi miras yang terhormat. Nah, makanya saya pernah bilang sama teman-teman di awal-awal dulu itu, bahwasanya hukum Islam itu nggak cuma berlaku untuk orang Muslim aja, tapi untuk semua manusia. Kafir dia, musyrik dia, anak kecil dia, ataupun orang dewasa, orang gila, semua orang itu kena hukum syarak semuanya. Maka dalam hal ini akan sangat apa ya kurang tepat lah ketika kita menggunakan ketika disebutin bahwasanya hukum syara itu merupakan seruan Allah Subhanahu wa taala itu kepada mukallaf. Yang menurut saya yang paling kuat adalah seruan syara kepada ibad, kepada semua orang, baik itu majnun, baik itu juga sobi. Kenapa? Karena nanti pada hukum asalnya ya,
seluruh hukum syariat Islam yang ada yang kita pelajari ini di dalam sunnah ataupun dalam Al-Quran itu seruannya untuk semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Kafirkah, musyrikah dia, anak kecilkah dia, orang dewasakah dia, orang waraskah dia, orang gila, dia semuanya kena taklif hukum syarak semua. Makanya kemarin juga pernah saya bilang di awal-awal itu sama teman-teman, orang kafir itu dia masuk neraka tuh karena dua hal. Pertama, karena dia mengingkari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala berupa sholat, meninggalkan riba, meninggalkan hal-hal yang diharamkan untuk manusia secara umum. Nah, itu apa namanya? Alasan kenapa orang kafir itu masuk neraka. Itu kata para ulama. Oke, balik lagi ke sini. Lanjut ke sini, apa bahwasanya miras itu ada dua keadaan, ada yang dia terhormat, ada yang dia tidak menjadi terhormat. Yang kedua adalah tidak terhormat, yaitu kapan? Ketika miras itu dibuat oleh orang muslim, yang orang muslim tersebut memang sengaja memaksudkan untuk dia itu menjadi khamr, menjadi minuman keras. Gitu ya. Sampai di sini. Ini adalah kisaran dari penjelasan mengenai Homer yang berubah menjadi suci. Tafadhol, kalau ada diskusi dan pertanyaan. Ustadz, Hmm, mau bertanya, ya silakan. kalau kombucha itu masuknya Homer atau bukan ya? Kombucha itu teh tadi itu ya. Teh yang difermentasi. Nah, itu mungkin nanti coba kita cek bareng-bareng lagi ya. Karena kalau misalkan memang dia itu awalnya dari teh, kayaknya sepertinya memang dia jatuhnya suci. Karena yang menjadi titik tolaknya itu adalah dasar apa? Bahan dasarnya itu apa? Sesuatu yang najis kah atau sesuatu yang suci kah gitu loh. Kalau yang dipergunakan adalah sesuatu hal yang suci gitu kan, dan dia terus difermentasikan menjadi sesuatu yang suci lagi, maka dia keadaannya tetap menjadi suci gitu. Tapi kalau misalkan dia awalnya suci, seperti anggur kan suci tuh, dan juga tamer, nabih tamer itu. Nabih tamer dan anggur itu awalnya suci. Tapi ketika nabih tamer dari apa namanya kurma, nabihnya itu kurma dan juga anggurnya itu difermentasikan menjadi homer, maka yang suci ini berubah menjadi haram. Karena memang syara telah menjustifikasi kalau homer itu haram secara mutlak. Nah, ketika homer ini berubah lagi menjadi cuka, maka dia menjadi status hukumnya menjadi suatu hal yang suci, nggak menjadi najis. Jadi diperiksa dulu aja hukum awalnya apa, lalu adakah cara mengomentari hal tersebut, atau adakah zat yang dikomentari oleh syara. Kalau misalkan ada, lihat hukumnya apa. Kalau misalkan suci ya berarti dia aman. Kalau nggak suci berarti dia ya apa namanya menjadi suatu yang najis dan haram kita konsumsi. Lalu ketika fermentasi juga dari satu yang suci menjadi suci, ya sudah berarti itu bisa kita konsumsi. Gitu aja mungkin mudahnya. Mbak Tami. Gitu ya. Oke, semoga terjawab. Ada lagi Tapi yang Ustadz, kalau semisal belum sampai kepada cuka, berarti tetap haram ya Ustadz? iya, betul. Apakah itu eh, dijelaskan di kitab ulama gitu Ustadz, bagaimana fermentasinya berapa lama, seperti Itu apa gitu? nggak disebutin sih Mbak, nggak disebutin. Berarti itu Oh, diserahkan kepada ahlul khibroh semuanya, kepada hmm. pengrajin dan juga kepada orang yang tahu oh ini udah pasti mateng, udah pasti apa, udah jadi cuka nih, nah, gitu. Itu diserahkan semua. Baik, ada lagi yang lain silakan. Nah, jadi banyak, namanya kombucha. Hah? Kombucha.
pakai K, kombucha, K-A-M-bucha gitu. Pakai Kombucha. pakai kom Kombucha. buch. Oke, nanti coba saya cari tahu. Tadi namanya tadi Tapi apa? Ustaz, dia minumnya itu Belum. kalau fermentasinya udah sempurna gitu Ustaz. Karena kalau belum dia eh, asem gitu katanya ya. Baik, baik, baik. Oke, coba. Dia rasanya memang agak asam, terus agak bersoda gitu, Ustaz. Ada sodanya dikit, Nah, tapi iya. nggak sekuat soda-soda yang biasa di apa toko-toko itu. Gitu, Ustaz. Oke, oke. Oke. Ya udah gini aja deh. Kalau misalkan ragu mendingan tinggalin aja deh. Gitu aja. Toh juga Allah ngasih keluasan banyak. Makanan yang halal jauh lebih banyak daripada makanan yang subhat atau yang nggak kita ketahui hukum caranya. Mendingan tinggalin aja kalau misalkan nggak tahu. Cuman yang tadi kita perhatikan patokannya tadi gitu aja. Apakah dia dari sesuatu yang suci atau tidak? Dan juga ketika terjadi perubahan, apakah syarak mengomentari atau tidak? Gitu. Oke, ada lagi. Silakan kalau ada diskusi lagi. Sebelum kita lanjut ke samak. Tapi itu sebagai alternatif obat juga ya. Taib, taib, taib. Sepertinya tuh kayak gitu. Oke, insya Allah nanti deh coba kita perhatikan lagi dan apa komentarnya para ulama dan orang-orang fakih terhadap kombucha tersebut. Oke, lanjut terakhir. Yang kedua adalah ini adalah sesuatu yang tadinya dia itu bangkai, terus kita samak. Coba nanti lihatlah proses penyamakan di YouTube banyak. Ada yang pakai daunnya juga itu daun-daun tertentu gitu ya. Jadi penyamakan itu adalah proses memindahkan atau proses pengerikan lah ya. Pengerikan sisa-sisa daging yang menempel di dalam atau yang menempel di kulit bangkai. Bangkai itu apa Ustadz? Bangkai itu menurut syara adalah hewan yang mati tidak atau tanpa disembelih secara syar'i. Tanpa disembelih secara syar'i. Nah, itu adalah bangkai. Artinya ketika ada hewan tiba-tiba mati, nggak dipotong, nah itu dia menjadi bangkai. Sesuatu hal yang tiba-tiba mati atau karena kena penyakit sapi gila kah, atau kena flu sapi, flu apa, rabies kah, ila akhirih, maka dia menjadi bangkai. Nah, hewan-hewan yang kena penyakit tadi itu bisa kita manfaatkan. Apa yang bisa kita manfaatkan? Kulitnya. Dengan cara apa? Dengan cara disamak. Nah, proses samak ini adalah proses yang menjadikan barang yang tadinya itu najis, kulit hewan yang mati, yang menjadi bangkai tadi itu najis. Tetapi dia bisa dipergunakan ketika disamak. Nah, proses penyamakan inilah yang mengakibatkan sesuatu yang tadinya najis menjadi suci dan syarak memperbolehkan hal tersebut. Gitu. Binatang apa saja Ustadz yang boleh disamak? Hampir rata banyak binatang hampir semua binatang itu bisa disamak. Kecuali kata syarak, kecuali adalah kulit anjing dan kulit babi dan kulit dari anak anjing dan anak babi. Atau yang dia lahir atas persilangan anjing atau persilangan babi. Nah, ini adalah hewan yang nggak boleh disamak. Mau berapa kali pun kita samak, mau kita manfaatkan apapun, dia tetap najis di hadapan hukum syarak. Ini adalah yang disebut sebagai yang namanya penyamakan. Terus misalnya lagi, kalau Ustadz kalau masih ada bulu-bulunya sedikit Ustadz, ya itu nggak masalah. Sama syarat tidak dipermasalahkan hal tersebut, bulu-bulu yang masih menempel tersebut. Terus Ustadz misalnya masih ada bekas-bekas sedikit Ustadz abis kita nyamak, padahal udah kita cuci berkali-kali Ustadz,
itu juga dimaafkan juga oleh syara. Nah, ini adalah proses penyamakan hewan yang tadinya najis, yaitu dia dalam hal ini adalah bangkai. Kita bisa manfaatkan bangkai tersebut, yang bisa kita manfaatkan adalah kulitnya dengan cara disamak. Silakan kalau ada lagi yang lain. Ustadz, aku izin tanya. Hukum memakai kulit buaya, ular, kan itu biasa dijadikan ini ya, aksesoris dan sebagainya. Itu gimana tuh? Sama dia boleh gitu. Boleh dia. Oh iya. Karena proses Berarti penyamakan nggak tadi najis itu ya? nggak najis dia. Siap. Karena yang dikomentari syarah hanya 2 itu saja. Oke. Ada lagi yang lain, silakan. Nggak ada. Lanjut. Yang terakhir, ini para fuqaha bilang musonif kitab ini memberikan contoh yang kurang elok lah bahasanya. Kurang elok. Karena tadi ya? Bangkai yang tadinya dia itu yang tadinya dia itu tidak suci, terus berubah menjadi belatung, menjadi ulet. Nah, oleh musonif kitab di sini tuh menjadi sesuatu hal yang sesuatu hal yang suci. Padahal setelah ditahqiqul manat, fuqaha menemukan bisa jadi ulet itu bukan berasal dari bangkai, tapi ulet itu adalah bersamaan dengan bangkai tersebut. Ya, jadi di contoh yang keempat ini, yang bangkai menjadi ulet, menjadi belatung, ini para fuqaha bilang ini ada ihtimal, ada kemungkinan. Ada kemungkinan belatung itu berasal dari mayat tersebut, atau berasal dia itu memang ngikut gitu loh, ngikut bersamaan dengan bangkai. Maka penulis kitab Busrul Karim itu mengatakan musonif kitab ataupun kalau fuqaha menulis tentang contoh ini sebagai proses istihalah atau inkilab tadi itu, ini contoh yang kurang elok untuk diberikan kepada para thalabah. Ini merupakan perkara yang bisa berubah menjadi suci dengan proses yang namanya inkilab atau istihalah di dalam bahasa fikihnya. Oke. Baik, alhamdulillah. Ustadz, Silakan. Waktu itu saya ngaji tuh, dia itu arti dari yang waman soro hayawanan itu, apa yang terlahir dari bangkai tersebut gitu, Ustadz. Apa yang Misalkan. terlahir dari bangkai? Oke. Iya, yaitu belatung, terus cacing, dan juga sejenisnya ya. Ulat, cacing, belatung, dan sejenisnya. Nah, itu yang terlahir dari bangkai tersebut. Berarti kan bahasanya tuh fermentasi dari si bangkai tersebut, akhirnya dia mengeluarkan si belatung tadi, dan si belatung tersebut itu menjadi suci gitu ya Ustadz ya? Betul. Iya, itu yang pernah saya dapatkan itu gitu Ustadz. Jadi kalau misalkan, iya, tapi kan kalau tadi kan agak ambigu gitu ketika si bangkai itu menjadi suci, kan itu beda ya. Ketika yang keluar dari belatung. Tapi kan yang kemarin saya ngaji itu waktu itu apa yang keluar dari bangkai tersebut gitu. Makanya di situ fuqaha di sini bilang itu ada ihtimal, ada kemungkinan dia itu berasal dari bangkai tersebut. Tadi kan Mbak Wulannya bilang yang lahir gitu kan ya. Yang lahir gitu ya, lahir dari bangkai tersebut. Kemungkinan lagi dia tuh sesuatu yang memang ada gitu loh. Ada itu dalam artian tuh dari dia itu yang ngikut lah bahasanya, ngikut gitu. Bukan dari dalam dirinya. Jadi karena ada proses ihtimal tersebut, sebaiknya ditinggalin aja gitu loh, nggak usah dijadiin contoh.
nggak tepat gitu, kurang elok bahasanya. Barakallahu fiik. Oke, silahkan. Kalau ada yang lain lagi, diskusi, pertanyaan, kayaknya kita cukupkan sampai sini dulu aja. Karena besok ini pembahasannya mudah, insya Allah. Ini najis, mughaladhah, mukhafafah, mutawasithah, ini mudah. Dan juga besok kita langsung lanjut ke cara membersihkan najis-najis tersebut, insya Allah ta'ala. Oke, ada sebelum kita tutup? Nggak ada? Oke, kita cukupkan ya, sampai di sini dulu. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga ini bisa menjadi bekal kita di dalam menjalani kehidupan ini. Ditambah lagi karena juga banyak alternatif makanan yang bisa digunakan. Banyak juga bahasanya itu barang-barang ekonomi yang bisa dimanfaatkan. Tetapi jauh dari itu semua, kita harus memperhatikan fikih dalam kita mengkonsumsi. Kita dalam yang sesuatu suntikan yang masuk ke dalam tubuh kita aja kita lebih kita aware, apalagi ini makanan yang akan menjadi darah daging kita, gitu ya. Mungkin kisah penutup adalah kisah yang mungkin sering kita dengar. Ini merupakan kisahnya dari kisah dari orang tuanya Imam Ahmad bin Hambal, ya, yang mana bapak ayahandanya merupakan orang yang soleh, yang waktu itu tidak sengaja memakan buah yang jatuh karena dia lapar. Nah, mungkin ada karena waktu itu terjadi sesuatu, dimakan sama dia. Gitu. Tiba-tiba dia teringat bahwasannya ini bukan merupakan barang yang halal. Lalu ditanyalah oleh si bapaknya ayahandanya Muhammad bin Hambal ini, siapakah pemilik buah ini? Kemudian bapaknya itu langsung mengatakan saya. Terus bagaimana cara saya bisa menebus apa yang telah saya makan ini? Akhirnya beliau dipekerjakan dan akhirnya dinikahkan oleh putrinya yang katanya itu orang yang buta, orang yang pincang, dan orang yang tuli. Tapi ternyata semuanya itu adalah tuli karena tidak pernah mendengarkan hal-hal yang buruk, buta karena dia tidak pernah melihat hal kemaksiatan, dan pincang karena dia tidak pernah pergi ke tempat-tempat maksiat. Kisah kedua adalah kisah yang juga menurut saya sangat inspiratif sekali. Kisahnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udah deh. Saya tadi ternyata saya salah. Kisahnya Imam Bukhari, cuman kayaknya agak jauh lah ceritanya. Dan tidak, mungkin ceritanya itu saja dulu dari saya. Artinya hati-hati dalam mengkonsumsi, pilih-pilihlah, bijak-bijaklah dalam kita mengkonsumsi. Jangan pernah kita mengkonsumsi barang-barang yang najis, apalagi barang-barang yang haram. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja dari saya. Barakallahu li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan permohonan ampun. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, ya, Barakallahu, jazakumullah khair, Ustaz. ya.